Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview perkembangan kebun cabai kita ya. Ini dia kebun cabai kita. Dan ini kita ambil siang hari ya. Ini tepatnya tanggal 6 November 2022 siang hari. Tadi sudah terdengar suara adzan. Itu nanti bentar lagi akan terdengar suara qomat menandakan ini masih siang ya, belum menjelang maghrib ya, ini masih siang. Tapi cuaca di sini seperti ini, pagi kadang hujan, siang juga hujan, sore juga hujan, malam bahkan pernah hujan secara terus menerus semalaman, yang tentu saja berakibat pada tanaman cabai kita. Nah, ini dia sudah hujan ya. Nah, kita akan mereview sambil melihat cuaca hujan di sini ya. Ini tadi kita sudah melakukan pengocoran ya. Bekas-bekasnya ini, kalau tekan-tekan lihat di lubang-lubang tanam, itu kita kocor menggunakan kapur dolomit yang sudah kita rendam. Dan airnya itu kita kocorkan ke lubang-lubang yang ada di seluruh bedengan itu ya. Untuk videonya tadi tidak saya ambil saat pengocoran, karena saya tadi melakukan pengocoran sendirian ya. Jadi tidak bisa memvideokan. Dan ini saya videokan setelah pengocoran. Ini selesai pengocoran langsung saya videokan, tapi langsung saja ini hujan ya. Nah, ini sangat deras sekali hujannya. Nah, itu bekas-bekasnya putih-putih di lubang-lubang. Ini seluruh lubang kita kasih kocor ya, kocor kapur dolomit yang kita ambil sarinya ataupun kita ambil airnya ya. Ini untuk umur tanaman. Ini tepatnya sekarang tanggal 6 November. Ini kita lakukan penanaman tanggal 1 September ya. Jadi September, Oktober sudah 60 hari tambah tanggal 6, ini sekitar 66 hari ataupun 67 hari ya setelah tanam. Seperti ini. Namun ada kendala, yang sebelah sini cukup bagus, namun yang sebelah sana itu ada kendala beberapa. Nah, itu adalah qomat ya, dan itu qomat menandakan masih siang ini ya. Ini bukan qomat maghrib ya, jadi ini qomat sholat yang masih siang. Nah, ini cuacanya di sini walaupun siang tapi mendung gelap seperti ini dan juga hujan. Nah, kita lanjutkan ya reviewnya. Nah, ini sudah terkena hujan, jadi sebagian daripada kocoran dolomit tadi sudah pada hilang ya, terkena air hujan karena cukup deras ini ya. Dan ini kita pakai payung ya, coba kita perlihatkan payungnya. Nah, itu payungnya motif bunga-bunga. Nah, kendalanya adalah di sebelah sini, coba kita perlihatkan ya, di bedengan sebelah sini. Nah, ini dia bedengan sebelah sini, itu berupa di pojok kebun yang sebelah kanan kita ini kebun salak, sana juga kebun salak, dan ada pohon-pohon tinggi di sana ya. Dan itu cukup redup dan memiliki kelembaban yang cukup tinggi di sini. Nah, bahkan kalau hujan di situ itu agak menggenang itu ya. Nah, itu terlihat sebelah sana ya. Nah, itu agak menggenang kalau hujan lebat. Nah, ini kita lihat. Nah, sebelah sini yang saya maksud. Nah, ini terlihat tanamannya tidak ada ini. Nah, ini tanamannya beberapa
tanaman ini terkena busuk batang dan layu ya. Nah, ini terkena busuk batang dan layu sebelah situ, dan ada juga sebelah sini ini. Nah, ini ada yang lubang tanamnya ini tidak ada tanamannya ini. Nah, ini tidak ada tanamannya kan. Sebelah sini banyak yang tidak ada tanamannya. Dan sebenarnya kan di ajir-ajir ini ada tanamannya. Nah, seperti itu misalnya ada ajir itu tanaman. Tapi ajir ini tanaman. Tapi ini ajir tidak ada. Ajir tidak ada, ajir tidak ada, ajir tidak ada. Nah, seperti itu. Ini terkena layu ya, dan busuk batang. Dan ini kita cabut. Ada juga yang kita potong itu. Nah, itu kita potong itu. Kita potong. Cukup deras ya hujannya ya. Seperti inilah suasana di kebun cabai ketika hujan. Nah, kita lihat dari sebelah sini. Nah, itu dia. Ada beberapa lubang tanam yang tanamannya tidak ada. Itu karena terkena busuk batang dan juga layu. Itu kita cabut. Dan apa yang kita lakukan ketika ada seperti itu? Terakhir kita review itu tanggal 1 November ya. Saat itu kita review. Dan di sini masih aman. Bahkan kita berkeliling itu tidak ada yang terserang penyakit layu ataupun busuk batang ya. Tapi setelah itu terjadi hujan terus-menerus sampai sekarang, siang dan malam. Bahkan kalau matahari muncul hanya sebentar ya di sini ya. Dan akibatnya kebun kita terserang oleh layu dan busuk batang. Kalau rekan-rekan mau lihat video saya yang lain pada tanggal 1 November, nanti saya tuliskan linknya di bawah ya. Pada saat umur 60 hari. Sedangkan ini umur 66 ataupun 67 hari ya. Itu tidak ada yang terkena layu ataupun busuk batang, namun setelah itu 7 hari berturut-turut siang dan malam hujan. Bahkan ini siang ini di atas sudah mendung gelap. Nah, seperti ini beberapa hari belakangan ataupun 1 minggu ini ya. Bahkan pada saat saya review tanggal 1 itu pun sudah terjadi hujan ya. Pada saat saya ambil videonya itu. Nah, akibatnya ini tanaman kita terserang layu dan busuk batang. Apa yang kita lakukan? Nah, busuk batang ataupun layu itu muncul karena awalnya dari pH tanah yang tidak bagus, dan kita menetralkannya yaitu dengan memperbaiki pH tanah. Salah satunya yaitu dengan kita mengocor kapur dolomit ya, yang sudah kita fermentasi ataupun kita rendam ya. Maaf, tidak kita fermentasi ya, tapi kita rendam saja. Fermentasi kita lakukan kalau pupuk ya. Kalau untuk kapur dolomit tidak kita lakukan fermentasi ya. Kita cukup rendam saja sekitar 1 malam. Dia akan sedikit lunak, lalu kita aduk-aduk, lalu kita ambil sarinya, lalu kita kocorkan. Ini kita gunakan 2 karung ya, yang ukuran besar. Wah, sepertinya semakin deras sekali ini. Nah, ini kenampakan yang terkena layu ya. Sudah kita cabuti. Sedangkan yang sebelah sini aman-aman saja ya. Nah, itu tadi sudah kita lakukan pengocoran, dan ini selesai kita kocor, kita review, ternyata hujan ini. Dan bekas-bekasnya kocoran yang putih-putih pun sudah hilang ini. Nah, sebelah sini aman ya. Sebelah sini aman, tidak ada yang terkena layu ataupun busuk batang. Nah, itulah kita harus
tanggap ya di kebun. Ketika ada problematika apa langsung kita tangani ya, agar tidak cepat merembet ke tanaman-tanaman yang lain ya, sehingga meminimalisir kerugian kita. Nah ini ya, di belah sini aman sekali, tidak ada yang terserang. Sebenarnya fungsi dolomit tadi ya untuk menetralkan pH, dan diharapkan ketika pH normal itu tidak menyebar penyakitnya, dan diharapkan juga hilang penyakitnya. Dan jika semakin parah, kita perlu melakukan penyemprotan ataupun hal lain ya dengan fungisida ya. Namun kita lakukan dulu dengan dolomit dengan biaya yang lebih murah ya tadi ya, untuk menetralkan pH tanahnya dahulu. Nah ini dia kebun cabai kita ya. Nah ini tadi kita pakai payung itu. Nah itu payung kita tuh, bunga-bunga warna pink ya. Nah ini dia, saya ulangi lagi ya, itu tadi adalah review mengenai kebun cabai kita yang baru saja kita kocor menggunakan dolomit. Tadi pada video awal ya, di sini terlihat putih-putih di lubang-lubang ini, yaitu adalah bekas dari pengocoran dolomit kita. Dolomit itu kita kocor karena di sebelah sana tadi ya, di bedengan yang sana tadi, itu ada gejala ataupun sudah terserang, yaitu layu dan busuk batang, dan sudah kita cabut dan kita buang jauh ya. Dan itu kita lakukan pencegahan agar tidak menyebar ke yang lain. Jadi kita lakukan pengocoran kapur dolomit dengan metode kapur dolomit kita rendam dahulu sekitar 1 malam sehingga lunak, dan lalu kita ambil sarinya berupa putih dan airnya juga. Setelah itu kita kocorkan. Ini kita lakukan menggunakan 2 karung besar kapur dolomit ya. Dan diharapkan ketika kita kocor pH di tanah itu normal dan tidak lagi muncul kendala-kendala yang terjadi, yaitu busuk batang dan layu. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Mungkin kita sambung lagi di video berikutnya, ataupun nanti perkembangan kebun ini seperti apa. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.